damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Kembali kakak-kakak sekolah minggu di sini hadir di dalam ibadah kebaktian sekolah minggu. Hari ini, minggu ini kita akan ibadah minggu ceria. Sekarang kakak mau absen dulu. Ayo Kak Dona, apa kabar? Baik, Kak Bella, Kak Kristi, Kak Rosa. Ya, semuanya sukacita. Adik-adik juga sukacita. Yuk, kita akan masuki hadirat Tuhan. Kita mau menyanyi lagu Memasuki Gerbangnya. Kataku hari ini harinya bersama kita dalam ibadah kita. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Walaupun lewat virtual, kami percaya Tuhan hadir bersama kami. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang taat, yang berdoa dan memuji Tuhan. Biarlah kami boleh mempersembahkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga kami guru sekolah minggu supaya bisa memberikan di dalam puji-pujian dengan hati yang sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati waktu kami saat ini ke dalam tangan pimpinan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, kita kembali mau memuji Tuhan. Lagunya apa kakak? Basado. God is so good. Ya, kita mau menyanyikan satu lagu ini, lagu bahasa Bataknya dan bahasa Inggris, God is so good. Yuk, Kapita. Basado
ya Kak Tita ya. Sekali lagi. Biar kita sama-sama di rumah adik-adik ya. God is so good ya. God is so gitu ya. God is so good. Sekali lagi. God is so good. Sekali lagi. God is so good. He's so good. Tunjuk dirinya. Dia. Shalom semuanya. Shalom untuk kakak guru sekolah minggu. Dan shalom untuk teman-teman yang saya kasihi. Saya dengan Matthew Situmorang akan storytelling tentang hari kenaikan Tuhan Yesus. Selamat menyaksikan. Ketika Tuhan Yesus akan naik ke sorga, Dia memberikan pesan terakhir kepada murid-muridnya, yaitu, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sesudah berpesan begitu, akhirnya Tuhan Yesus pun naik, dan terus naik ke surga. Lalu semua orang pun melihatnya. Wah, lihatlah, Yesus naik ke awan-awan itu. Kita tidak dapat melihat Dia lagi, karena awan-awan itu sudah menutupi Dia. Tiba-tiba berdirilah orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat tadi Dia naik." Nah teman-teman, sekarang Tuhan Yesus sudah berada di dalam sorga. Di dalam Yohanes 14 ayat 1-3 tertulis bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Sesuai dengan Ibrani 7 ayat 25 yang berbunyi, Tuhan Yesus akan menjadi pendoa syafaat bagi kita supaya kita bisa selamat secara sempurna. Dan sesuai dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berbunyi, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 1-3 yang berbunyi, Tuhan Yesus berkata bahwa Dia akan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Setelah menyediakan tempat bagi kita, Tuhan Yesus akan kembali untuk membawa kita ke sorga, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Kita percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah sangat-sangat dekat. Menjadi pemenang itu artinya menjadi pemenang dari dosa, menjadi pemenang dari iblis, menjadi pemenang dari daya tarik dunia, dan menjadi pemenang dari kedagingan kita. Sebab hanya orang pemenang yang dapat masuk ke surga. Sekian dan terima kasih atas storytelling saya tentang kenaikan Tuhan Yesus. Shalom. Di dalam situasi pandemi, sering kita mengalami mungkin masalah dengan situasi, kita tidak bebas lagi melakukan kegiatan kita. Tetapi kita percaya di dalam masalah ataupun perkara yang kita hadapi, kita tetap bersyukur, kita bersyukacita bahwa semuanya dapat kita bawa di dalam Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan menyertai kita. Yuk, kembali kita mau memuji Tuhan. Lagu dari lagu Allah Peduli. Di dalam kehidupan
tell you about the Lord Jesus ascended to heaven. Please listen to me. After the Lord Jesus was crucified to atone for our sins, he was buried. But what a miracle! 3 days later, he rose. Yes, the Lord Jesus has risen. Hallelujah! After the Lord Jesus rose, he showed himself to many people for 40 days. Finally, friends, on that day, after the Lord Jesus sent many messages to his disciples, finally the Lord Jesus went up and continued to ascend to heaven. Everyone saw him. Whoa, Jesus goes into the clouds. We can't see him anymore. The Lord Jesus has ascended to heaven, friends. But don't be sad. The Lord Jesus now lives in your heart if we believe in him. Amen. Adik-adik, tadi kita telah mendengar storytelling dari salah satu adik teman-teman yang memberikan videonya kepada kakak sekolah minggu. Gimana? Ada sesuatu yang baik? Saya harap, kakak harap kita juga meresponi kalau ada tugas dari kakak sekolah minggu. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita akan memuji dengan lagu Seindah Pelangi. Yang terpuji
Felicia Caroline Siagian. Saya dari kelas Horong 1. Hari ini saya akan bercerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Cerita ini diambil dari kitab Matius 28 ayat 20. Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Lalu Tuhan Yesus pun mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus pun bangkit dan hidup. Ketika 11 murid Tuhan Yesus sedang makan, Tuhan Yesus pun hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus pun berkata kepada muridnya, "Salam damai sejahtera bagi kamu." Tuhan Yesus pun membawa para muridnya untuk pergi ke Bukit Galilea. Tuhan Yesus pun berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus pun mengangkat kedua tangannya dan Tuhan Yesus pun memberkati murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus pun terangkat naik ke surga. Awan pun menutupinya. Lalu Tuhan Yesus pun duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang menatap ke langit, tiba-tiba turunlah 2 orang malaikat. Malaikat itu berkata kepada murid Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Akhirnya murid-murid Tuhan Yesus pun selalu bersukacita. Dan murid Tuhan Yesus pun segera pergi untuk memberitakan Injil. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman. Hari ini saya menceritakan Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus bilang, jadilah saksi Kristus. Bantu orang tua, makan sendiri, berdoa yang pintar, dan makan sendiri, mandi sendiri, dan baca Alkitab sendiri. Dan Yesus tadi aku salah itu. Ya, Yesus akhirnya naik ke surga. Maaf teman-teman, tadi Tuhan Yesusnya jatuh. Tadi Tuhan Yesusnya jatuh ya. Ya, Tuhan Yesusnya jatuh. Habis itu dia naik ke surga. Dadah. Gimana? Sudah melihat tayangan video yang dikirim teman-temannya? Kakak harap kalian juga terus bisa mengembangkan bakat ataupun keterampilan kreativitas kalian bisa dikirim ke kakak sekolah minggu. Yang penting ada sukacita, kita selalu bergembira memuji Tuhan. Yuk kita kembali memuji Tuhan, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan. Yang ku ingin
mata. Biarlah kakak-kakak masih tetap di sini ya. Warta kita adalah pertama, kita tetap masih apakah? Ibadah online. Yang kedua, apa? Tetap jaga prokes. Pakai masker, cuci tangan yang rajin. Terus kita selalu menjaga jarak. Hanya itu ya kak ya? Ada lagi nggak? Jauhi kerumunan. Jangan kita sesuka-sukanya datang ke dalam kerumunan, atau kita harus hindari supaya kita tetap sehat dan kita terbebas terhindari dari penyakit COVID-19. Ada lagi nggak Kak Christine? Kak Rosa? Ada? Nggak ada ya? Itu aja warta kita hari ini. Yuk kembali, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya di rumah adik-adik. Siapkan duduk yang nyaman supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh anak Tuhan dengan baik.
Bapa, terpujilah nama Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami hari pas hari sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami anak-anakmu sekolah minggu AKBP Jakarta Kota akan bersekutu Tuhan, mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi penguat, peneguh bagi iman kami. Tuhan, biarlah firman boleh bertumbuh, boleh berlaku di dalam kehidupan kami. Nyatakanlah itu Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan, agar nama-Mu boleh semakin berkibar hari pas hari sampai kapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Apa kabar anak-anak sekolah minggu dimanapun kalian berada saat ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik, sehat, dan selalu tetap semangat dalam kondisi sekarang ini. Anak-anak, nats firman Tuhan untuk khotbah kita hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang 2 ayat 14 sampai dengan 18. Mama lagi, Kisah Para Rasul pasal yang 2 ayat 14 sampai dengan 18. Anak-anak juga boleh ambil Alkitabnya dan silakan buka. Kita baca sama-sama. Sudah? Amang akan bacakan di sini ya. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang firmankan Allah dengan peran taman Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucerahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Demikian firman Tuhan. Anak-anak, perlu kalau kalian ketahui sedikit latar belakang sejarah dari hari Pentakosta. Dahulu sekali di negeri Israel itu ada tradisi atau kebiasaan pesta menyambut hasil panen raya, hasil dari ladang gandum mereka.
orang Yahudi akan banyak mudik atau pulang kampung ke daerah asalnya masing-masing untuk merayakannya. Jadi boleh dikatakan Pentakosta ini adalah hari raya terbesar kedua di Israel. Hasil panen raya ini atau hasil panen pertama ini biasanya akan dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya hasil panen gandum yang terbaik akan diberikan kembali kepada Tuhan. Layaknya suatu pesta, mereka akan bersukacita, bersenang-senang menyambut hari raya, termasuk juga para rasul, murid-murid Tuhan Yesus juga pada waktu itu berkumpul di Yerusalem sesuai dengan perintah Yesus sebelum dia naik ke surga. Nah, adik-adik, pada saat murid-murid atau rasul kumpul, disitulah terjadi peristiwa turunnya atau dicurahkannya Roh Kudus, yang pada saat itu Allah hadir bertindak dengan cara yang luar biasa. Roh Kudus dinyatakan pada ruangan itu, tampaklah seperti nyala lidah api yang terang, yang bertebaran dan hinggap pada mereka yang hadir saat itu. Lalu mereka berkata-kata dalam bahasa yang lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Adik-adik sekolah minggu, secara persiapan hari Pentakosta ini terjadi pada 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Menurut Alkitab, murid-murid Yesus berhasil mempertobatkan 3.000 jiwa pada hari tersebut. Dan inilah yang disebut dengan lahirnya gereja mula-mula. Ya, lahirnya gereja mula-mula. Adik-adik, sungguh sukacita yang dahsyat terjadi pada hari Pentakosta saat itu. Anak sekolah minggu baik, seperti yang tertulis di pasal 17 dan 18, akan terjadi pada hari-hari akhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-tunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Juga di atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Seperti yang tadi Aman bacakan, pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia, termasuk adik-adik atau anak-anak sekolah minggu semua. Tuhan ingin kita turut bekerja untuk menyampaikan ajaran-ajaran kebaikan yang ada di dalam firman, bahwa hari-hari terakhir Tuhan akan bertindak dengan luar biasa. Ia akan menghakimi kejahatan dan memberikan keselamatan pada umatnya. Hari-hari terakhir itu akan diawali dengan kedatangan pertama kali Kristus
dan pencurahan pertama Roh Kudus atas umat Allah, dan berakhir pada kedatangannya yang kedua. Hari-hari terakhir merupakan kesempatan untuk bertobat dan percaya kepada Kristus Yesus dan mengalami pencurahan Roh Kudus. Nah, adik-adik, dikatakan tadi Tuhan akan memakai anak-anak untuk mempercakapkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang akan dinyatakan. Kalian boleh bersukacita karena anak-anak juga turut dalam rencana Allah atas dunia ini. Anak-anak akan diberkati sehingga kata-kata mereka akan menjadi kata-kata yang mendatangkan berkat. Kata-kata akan keluar dari mulut, dan mulut adalah pemberian Tuhan. Nah, oleh karena itu, Amang harap kalian semua harus menjaga tutur kata atau ucapan-ucapan yang akan keluar dari mulut kalian. Kalian harus menyampaikan kata-kata yang penuh ujaran kebaikan atau kasih. Jangan pernah mengucapkan kata-kata yang dapat menyakiti hati atau perasaan temanmu. Jangan pernah membuat orang tersinggung dengan perkataanmu. Ingat ya adik-adik, mulutmu adalah harimau. Artinya, mulutmu adalah musuhmu. Mulut adalah seperti hewan buas yang berbahaya kalau kalian tidak bisa menjaga atau mengontrolnya. Jadi, Amang harap kalian bijaklah dalam berkata-kata, hati-hati dalam berucap, karena seperti janji Tuhan tadi, bagi Tuhan Yesus, anak-anak sangat penting dan berharga. Roh Allah ada di atas kalian. Anak-anak pun akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Oleh karena itu, marilah kita tetap memuji Tuhan serta mendengarkan firman-Nya, rajin beribadah, sehingga kita boleh beroleh hati yang taat kepada Tuhan, memiliki hati yang selalu mencintai Tuhan Yesus, yang selalu membuka hatinya untuk kita, dan mendengarkan segala doa dan puji-pujian dari adik-adik sekolah minggu semua. Demikianlah sedikit firman Tuhan yang aman saya sampaikan saat ini. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan. Sehat selalu, tetap semangat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan atas segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau tidakkan dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu bersyukur. Ajar kami untuk selalu ucap terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan segala perintah, segala ajaran-Mu untuk menyebarkan kasih, melakukan kebaikan seperti Kau ajarkan kepada kami. Buatlah kami anak-anak yang penuh dengan damai, anak-anak yang penuh dengan kasih bagi lingkungan kami, bagi keluarga kami. Biarlah Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan kami dan boleh nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya kepada-Mu kami selalu berdoa. Biarlah Tuhan selalu dimuliakan sekarang, esok, sampai selalu.
Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang sebagai aplikasinya kita telah menerima berkat Tuhan. Kita mau mengembalikan berkat yang Tuhan berikan bagi kita melalui persembahan. Adik-adik, berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sampaikan ke orang tua kita kalau kita mau memberikan persembahan. Dan orang tua bisa menyampaikannya kepada kakak sekolah minggu untuk disampaikan ke gereja. Ya, sebagai lagu pengantar untuk memberikan persembahan, kita mau menyanyi lagu dari buku ND 716 Dina Mamolus Sandok Moluo. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Sama-sama kita memintakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan
kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita Minggu Ceria hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Nah, jangan lupa ya kakak, di like,